Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harap pada kesempatan belajar mengajar pada hari ini kalian tetap semangat ya, karena kita akan belajar tentang panca indera. Kita sebagai seorang manusia harus mampu mengenali lingkungan sekitar, di mana dalam mengenali lingkungan sekitar ini kita akan dibantu oleh panca indera yang kita miliki. Panca indera ini terdiri dari 5 bagian tubuh, yaitu yang pertama kulit, yang kedua lidah, yang ketiga telinga, yang keempat hidung, dan yang kelima mata. Nah, apakah anak-anak sudah ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Jika sudah ada yang tahu, mohon tunjuk tangan ya. Sepertinya belum ada yang tahu. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mata atau indera penglihatan, di mana mata ini memiliki alis, kelopak, bulu mata, di mana 3 bagian mata ini akan melindungi dari keringat dan debu. Lanjut, bagian mata yang memiliki warna seluruhnya putih disebut dengan sklera. Nah, untuk tengah bagian sklera ini yang berwarna disebut dengan pupil. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Bagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan ditangkap dan dipantulkan oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat berubah sesuai intensitas cahaya yang masuk. Perubahan pada lubang pupil ini diatur oleh otot yang ada di iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Panca indera yang kedua yaitu hidung. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau aroma atau sebagai indera penciuman. Aroma atau bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai serabut hidung yang terletak pada langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Panca indera yang ketiga yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut akan dikirim ke otak. Menurut analisis terbaru, bagian semua lidah mampu mengenali semua rasa. Panca indera yang ketiga yaitu telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke dalam lubang serta saluran telinga. Gelombang bunyi selanjutnya akan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran tersebut kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Lalu rangsangan bunyi kemudian akan dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, panca indera yang kelima atau yang terakhir adalah kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, sentuhan lembut, dan tekanan keras. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Nah, anak-anak, itu dia panca indera yang harus kita ketahui. Nah, anak-anak, setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punya. Salah satu cara bersyukur kita adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif ya anak-anak, seperti mengikuti sekolah dengan kegiatan membaca buku dan menyimak pelajaran. Nah, selanjutnya anak-anak harus tahu ya kalau panca indera ini harus kita rawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel, seperti gambar di atas itu tidak boleh dicontoh ya. Dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata.
Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan telinga kita harus menghindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang ya anak-anak. Ibu mengucapkan terima kasih ya karena kalian telah hadir pada hari ini dan mengikuti kelas dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua.